Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi yang merayakan Imlek kemarin, selamat Imlek. Ini tahun baru berdasarkan hitungan bulan kalau nggak salah ya. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Peserta acara di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama diimbau untuk mengenakan masker ketika bernyanyi. Kalau jadi, rapat panitia perancang akan diadakan hari Minggu 11 Februari setelah kebaktian. Saya sudah minta persetujuan dari 1 Februari, tapi pada baru bales tadi pagi ya, saya kaget banyak yang tidak bisa ya. Tapi ya sudah biarlah. Amplop persepuluhan 2024 bisa diambil di meja penerima tamu. Saya siapkan 50 nomor, kakak gereja ini ada 50-an. Belum termasuk yang dalam satu keluarga ada 2-3 orang yang bekerja, jadi harusnya sudah habis. Tapi kalau masih belum habis, mungkin ada yang tidak berniat memberikan perpuluhan dengan amplop, tapi saudara perlu nomornya supaya tidak bertabrakan dengan yang lainnya. Jadi mohon diambil, tapi juga untuk dikembalikan ya, supaya kita belajar setia memberikan perpuluhan. Ada 3 kantong persembahan di Gereja Baptis Cibubur, merah persembahan perpuluhan, emas untuk pembangunan gereja, biru TPW Namotrasi, tadi laporan keuangannya masih 4 juta lagi akan selesai itu ya, apa yang sudah kita pernah berikan ke Namotrasi. Dan Namotrasi juga harapannya Maret ini sudah bisa menempati gedung yang baru, mari kita terus doakan. Persembahan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online bisa ditransfer ke nomor rekening BC atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon beritahu gembala sidang. Saya juga menyampaikan informasi dari Gereja Baptis Mekarsari bahwa PAUD mereka atapnya ambrol sehingga murid-murid harus diungsikan ke tempat Bapak Andreas Tukiran untuk belajar. Mereka sedang renovasi. Mereka sudah siap 60 juta, tapi rupanya kebutuhannya lebih dari itu. Jadi, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara, baik di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara online, berminat untuk membantu mereka, bisa hubungi saya sudah diberi nomor rekeningnya. Jika ada yang bisa menolong mereka, silakan hubungi saya. Data kehadiran minggu lalu, kebaktian doa Rabu 31 Januari di gedung gereja 28, secara online 21 orang, sekolah minggu yang lalu, puji Tuhan 74 orang, kebaktian minggu yang lalu 105 orang. Di Namotrasi, kebaktian doa hari Kamis 1 Februari 15 orang, kaum muda hari Sabtu 3 Februari 14 orang, sekolah minggu 4 Februari 34 orang, kebaktian anak minggu 4 Februari 18, kebaktian umum 37, bimbingan pranikah 5 orang. Petugas kebaktian hari ini membawa acara Bapak Bagia Suryan, pemain musik Saudari Naomi, Bapak Herman, Saudara Aaron, Saudara Ahalel, slides Saudari Valentina, OBS Saudara Damas, sound system Saudara Boy Adil Kanzai, persembahan Saudara Yosafat, Saudara Nikolas, menerima tamu Ibu Tursini, Ibu Tini, keamanan Bapak Nanan Sutisna. Kebaktian doa Rabu 14 Februari, ini hari libur nasional untuk Rabu besok. Renungan Bapak Rudi Patmanto membawa acara Ibu Yulia Magdalena, pemain musik Saudari Violeta Arianti, operator slash Saudara Angel Brilian, OBS Saudara Aaron Kristo, operator sound system Bapak Awi Halimi Harja. Pembukaan sekolah minggu depan, Ibu Lydia Kristianingsih, pemain musik Saudara Rafael Kendra. Kebaktian minggu depan, Bapak Sugeng Rianto, pembawa acara. Singers, Ibu Krisnawati, Saudara Peter. Pemain musik Saudara John Lee, Bapak Setio Aji. Slide Saudara Marvel, OBS Saudara Antoni. Sound system Bapak Herman Kairupan. Persembahan Bapak Duyarso, Bapak Dinar. Menerima tamu Bapak Sujud Ibu Ria. Keamanan Bapak Dandung Murdianto. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun hari Senin besok Ibu Kris Retnawati, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan secara langsung atau ketika bertemu beliau atau melalui WhatsApp grup gereja kita. Demikian pengumuman dan warta jemaat. Mari kita masuki kebaktian dengan khidmat. Tuhan melihat
mengetahui, memahami hati dan seluruh keberadaan kita. Mari fokus datang menyembah kepada Tuhan. Tidak perlu pikirkan pikiran orang lain, pikirkan pikiran Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ruang ibadah ini, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 52 ayat 10 sampai dengan 11. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Tuhan sudah sangat baik kepada kita, hari lepas hari menuntun jalan kita, memberkati kita, dari kita bangun pagi sampai dengan kita tidur kembali, setiap hari. Kita nyatakan kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kebaikan-Mu Tuhan. Dengan bangkit berdiri, mari kita angkat pujian ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ku cinta Kau rahmat-Mu, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan bait kedua, suaramu tuntunku. Tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang
sungguh baik. Di dalam kehidupan kami Engkau selalu menyertai kami. Hari lepas hari kami merasakan itu Tuhan. Terima kasih. Dan pada hari ini pun Engkau sudah mampukan kami untuk datang ke tempat ini. Itu karena kebaikan-Mu juga Tuhan. Kemurahan hati-Mu, Kau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan hari lepas hari. Berkat yang baru yang berlimpah kepada kami. Bapa, kami pada pagi hari ini juga menghadap hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami Tuhan, untuk mohon ampun dan sucikan kami, kuduskan kami pada hari ini, agar kami boleh layak terus untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu, mendapatkan berkat-Mu. Tuhan, berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati kami yang bertugas untuk melayani-Mu, kiranya itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kau juga berkati untuk Pendeta Aryo Basuki yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi disampaikan dari pendeta boleh berasal daripada-Mu saja dan menjadi berkat untuk kami semua, dan boleh kami implementasikan di dalam hari lepas hari Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan maupun berhalangan untuk hadir, kiranya Kau terus berkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap dengan berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, mengucap syukur, kunaikan syukurku. Boleh sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Kita mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar pada kita. Akan berhenti memuji, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu dari kemuliaan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Alkitab kita akan membaca secara silih berganti dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 38. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat akan membacakan ayat yang genap. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 38. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu."
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikian firman Tuhan, nanti akan disampaikan oleh Pendeta Aryo Basuki melalui khotbahnya belajar mengasihi seperti Yesus. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian, nyanyian pujian 117, Yesus kasih padaku. Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku. Alkitab memberitahu, Yesus mati bagiku, surga buka pintumu, hutang dosa terhapus, aku sudah ditebus. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku. Alkitab memberitahu, Yesus selalu sertaku sepanjang jalan hidupku. Nanti ku bersamanya dalam surga yang indah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku. Alkitab memberitahu. Tiba saatnya kita akan mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Petugas persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami mau memberikan persembahan dan perpuluhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kami, boleh menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu, dan boleh menjadi alat untuk memperluas kembali kerajaan-Mu Tuhan, dan menjadi berkat juga untuk kami semua. Berkati kami yang mungkin saat ini belum bisa memberikan yang terbaik dari kami, tapi kami boleh terus mendapatkan berkat daripada-Mu. Ampuni dan atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
untuk mengiringi kantong persembahan dan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, nyanyian pujian 193, Jadikan Aku Pancaran Berkat. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Mari kita kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Bila sebanyak diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia, tulus ikhlas beri pertolongan, dalam tugasmu setia. Pendeta Aryo Basuki. Juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Mari berdiri, nyanyikan refnya. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Bapa di surga, inilah doa kami.
Jadikanlah kami pancaran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan tidak bisa kami menjadi pancaran berkat kecuali kami belajar tentang kasih Tuhan dari Tuhan sendiri. Dan biarlah kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami, pelita dan terang bagi jalan kami. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang ada di sini maupun mengikuti secara online untuk belajar firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bulan Februari ini identik dengan bulan kasih sayang. Meskipun tidak semua rakyat Indonesia menerimanya atau tidak semua menyetujui penyelenggaraan acara ini. Karena ada peringatan 14 Februari sebagai Valentine Day. Itu kalau menurut website ketika saya cari informasinya merupakan peringatan untuk perjuangan Santo Valentin yang dihukum mati pada 14 Februari 270 Masehi. Jadi ketika itu Kaisar Claudius II di Roma melarang pria muda untuk menikah. Karena dalam pemikiran Kaisar Claudius II, lebih baik yang ikut perang, yang menjadi pasukan militer adalah pria-pria muda ya, daripada yang lebih tua. Sehingga pria muda dilarang untuk menikah untuk dijadikan prajurit Roma. Santo Valentin menentang keputusan itu, bahkan secara sembunyi-sembunyi menikahkan pasangan muda sehingga akhirnya ketahuan oleh Kaisar Claudius II dan beliau dihukum mati pada tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi. Ya, itu asal mula kenapa 14 Februari diperingati sebagai hari kasih sayang atau Valentine Day. Dan 14 Februari ini kita juga diminta menunjukkan kasih sayang kita kepada Indonesia untuk tidak golput. Golput itu bukan milih yang putih terus dicoblos gitu ya. Golput itu bisa nyoblos tengahnya, tapi kemudian juga nyoblos pinggirnya, nyoblos itu ya supaya kertas suaranya rusak jadi golput ya. Jadi mohon Jemaat Baptis Cibubur tidak demikian. Kalau saudara sudah layak, maka sudah mendapat panggilan untuk datang ke TPS, hadirlah, berikan suara Bapak Ibu Saudara. Tentunya sebelum berangkat berdoa dulu, minta petunjuk Tuhan, yakinkan hati Bapak Ibu Saudara, pilihan manapun yang Bapak Ibu Saudara pilih, Tuhan sudah mengatur ya, supaya yang memang direncanakan oleh Tuhan itulah yang akan terpilih ya. Yang abu-abu untuk presiden dan wakil presiden ada 5 kertas suara ya. Mungkin nanti agak ribet ya, tapi tidak apa-apa, datang saja ke TPS. Yang abu-abu untuk presiden wakil presiden, DPR RI kuning, DPD RI merah, DPRD Provinsi Jakarta itu biru, DPRD Kabupaten Kota Jakarta Timur hijau ya. Jadi datanglah ke TPS, bawa segala perlengkapannya, sebelumnya berdoa dulu di rumah, Tuhan tunjukkan pikiranmu kepada saya mesti milih nomor 01, 02, 03 itu presidennya ya, belum lagi legislatifnya ada 4, kuning, merah, biru, hijau. Ya, jadi datanglah ke TPS ya, saya tidak mengarahkan saudara ke paslon tertentu, bahkan poin khotbah pagi ini nggak boleh 1, nggak boleh 2, nggak boleh 3 ya. 5 poin khotbah pagi ini ya. Pancasila ya. Supaya tidak dikira mengarahkan Bapak Ibu Saudara ke paslon tertentu ya. Nah, dalam pandangan manusia seolah-olah momen hari ini adalah kebetulan. Tetapi dalam pandangan Allah ini ada dalam rancangannya. Saya tidak merencanakan bahwa hari ini pas dengan Yohanes pasal 13 tentang belajar mengasihi seperti Yesus.
Tapi menjelang peringatan hari kasih sayang, menjelang kita akan memberikan suara kita untuk presiden yang akan kita pilih, untuk wakil presiden yang akan kita pilih, untuk anggota legislatif yang akan kita pilih, kita sampai pada ayat Alkitab yang mengajarkan tentang kasih kepada sesama manusia. Ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ketika saya mempelajari ayat 34, apa perintah baru? Ini bukan perintah baru, wong di imamat, slide berikutnya, sudah pernah disampaikan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Loh, bukan baru Tuhan Yesus, tapi kok Tuhan Yesus berkata, aku memberikan kepadamu perintah baru, supaya kamu saling mengasihi. Loh, ini sudah dari imamat sudah diceritakan. Ternyata para ahli berpendapat ini dikatakan sebagai perintah baru oleh Yesus karena kalau di imamat itu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, sudah itu saja, tidak ada contohnya, tidak ada standarnya, tidak ada teladannya. Tetapi di perintah ayat 34 ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi, ya, 34, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sudah ada standarnya sekarang. Kalau di perjanjian lama hanya kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri tanpa ada contoh atau standarnya. Sekarang perintah baru ini perintah yang disertai standar, yang disertai contoh, yang disertai teladan, sama seperti Yesus telah mengasihi kita, telah mengasihi para murid Yesus itu. Sehingga kalau begitu, apa sih teladan kasih Yesus yang menjadi ciri dari perintah baru ini? Perintah mengasihi sama manusia sudah ada sejak dulu, tapi ini menjadi baru karena ada standar yang ditetapkan oleh Allah dengan kehadiran Yesus Kristus ke dunia. Dan justru pada momen seperti ini saya pagi-pagi mendapat tantangan ya untuk marah ya. Karena mau khotbah kasih tapi ditantang untuk marah dan saya keluarkan marahnya meskipun di WhatsApp grup perancang ya. Tapi ada yang ingatkan sabar Pak Pendeta, sabar ya. Ya sudah ya, udah apa mau dikata ya. Slide berikutnya. Mari kita lihat ciri khas kasih yang ditunjukkan Yesus dalam kasih yang kita teladani bersama di ayat 31 sampai 32. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Yesus anak manusia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dengan segera. Kata-kata ini merujuk pada Yohanes 12 ayat 23 ketika itu Yesus diberitahu oleh salah seorang muridnya, "Guru, ada orang-orang Yunani mencari engkau." Lalu Yesus menanggapi, padahal sebelum-sebelumnya Alkitab di dalam Injil Yohanes khususnya berkata, waktunya belum tiba. Dan ketika Yesus ditemui oleh sekelompok orang Yunani, Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tentunya dimuliakan di sini dalam konteks bahwa dia akan mati di kayu salib. Salib itu memuliakan Yesus dan Allah Bapa. Pak Pendeta, gimana bisa salib memuliakan Yesus dan Allah Bapa? Di mana mulianya? Slide berikutnya, salib itu hukuman yang melambangkan penghinaan dan rasa malu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, misalnya menjadi Yesus pada situasi itu. Pemerannya Yesus saja merasa ngeri ya ketika memerankan film itu. Apalagi Yesus sendiri yang menjalani itu. Sudah ditelanjangi, dicambuk, ditinju, diludahi, dipaku di kayu salib, digantung hingga mengalami kematian secara perlahan. Itu seperti orang diinfus, terus infusnya kebuka, jadinya saluran infusnya malah keluar darah, pelan dibiarin oleh perawat atau dokternya nggak diapa-apain. Ini Yesus sengaja dipaku, lambungnya ditombak, darah keluar perlahan-lahan, dia mati secara perlahan-lahan. Lalu dijadikan tontonan masyarakat dalam keadaan, bahkan beberapa tradisi menyebutkan bahwa Yesus benar-benar seperti ditelanjangi. Kalau dalam konteks film yang untuk konsumsi umum tentu tidak dibiarkan terbuka ya, tapi
mungkin benar-benar pada peristiwa Yesus disalib dia dipermalukan. Ya. Mana kemuliaan salib? Ya. Nggak ada kemuliaannya salib itu. Salib memang lambang penghinaan dan rasa malu, tapi pada saat yang sama salib merupakan pernyataan, slide berikutnya, kemuliaan bagi Bapa dan Anak. Di kayu salib itu kasih Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, kemurahan Allah, anugerah Allah dinyatakan. Di kayu salib itu keadilan Allah dinyatakan karena yang berdosa manusia, maka yang harus dihukum adalah manusia atau wakilnya manusia. Bukan kambing atau domba atau sapi. Kalau yang berdosa kambing, domba atau sapi atau burung merpati ya mereka yang dihukum. Tapi yang berdosa manusia. Yang dihukum ya harusnya manusia. Tapi saya minta yang dihukum harusnya manusia, tapi bukan manusia sembarangan, manusia yang kudus, yang suci, yang gak ada dosanya. Nah, gak ada di antara manusia di dunia yang kudus, suci, gak ada dosanya dari sejak dalam kandungan sampai matinya gak ada. Hanya Yesus, yaitu anak Allah yang tunggal. Sehingga Yesus mati di kayu salib menggantikan tempat kita, mewakili kita orang berdosa, menanggung hukuman atas dosa, karena yang berdosa manusia, maka yang harus dihukum adalah manusia. Itu menunjukkan keadilan Allah. Tapi pada saat yang sama menunjukkan kemurahan dan anugerah Allah. Karena siapapun yang bertobat dari dosa lalu beriman kepada Yesus yang ada di kayu salib itu, maka orang itu dosa-dosanya diampuni, dihapuskan, dan dia menerima kehidupan kekal layak masuk surga untuk tinggal bersama Allah Bapa. Jadi di kayu salib yang hina dan mempermalukan Yesus itu justru dinyatakan keadilan Allah karena manusia yang berdosa yang dihukum harusnya manusia. Tetapi manusia yang berdosa kalau bertobat dan datang beriman kepada Yesus akan mendapat hidup kekal, mendapat pengampunan dosa karena kekudusan hidup Yesus diperhitungkan kepada orang yang beriman. Ini melambangkan dulu betapa mulianya. Tapi ini pengorbanan yang tidak main-main. Sehingga ciri khas teladan kasih yang ditunjukkan Yesus adalah kasih itu kasih yang rela berkorban. Kalau kita mengasihi saudara seiman kita, kalau kita berkata kita mengasihi sesama kita, kasih kita harus melibatkan pengorbanan. Intinya kasih Yesus di kayu salib itu, slide berikutnya. Nah, ini ayat 32 ya. Saya bacakan ulang supaya Bapak Ibu Saudara tahu ayat 32. 13:32. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Yesus, Allah akan memuliakan Yesus juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Yesus dengan segera. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, pengorbanan Yesus layak dan diterima oleh Allah Bapa, pantas untuk mewakili umat manusia yang berdosa dengan segala kekudusannya dari sejak dalam kandungan sampai dia mati, dia tetap kudus, gak ada dosanya. Maka Allah menerima kurban atau persembahan manusia itu dari darah manusia, sehingga Allah membangkitkan karena dia menyetujui dan menerima pengorbanan Yesus, dia membangkitkan Yesus, dan kemudian Yesus naik ke surga. Ini merupakan perwujudan ayat 32. Allah dimuliakan oleh Yesus, maka Allah memuliakan Yesus di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Dan hanya 3 hari dalam kubur, setelah itu Yesus dibangkitkan dan 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Dia dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menurut Efesus pasal 1 ayat 21, slide berikutnya. Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, keberadaannya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja pada saat Yesus disalibkan, pada saat Yesus bangkit, pada saat Yesus naik ke surga, tapi juga pada masa yang akan datang, Yesus kedudukannya jauh lebih tinggi dari semua kuasa, dari semua pemerintah. Ya. Tapi dalam semuanya itu, ya, yang harus dilalui adalah Yesus mengorbankan dirinya. Kasih Yesus di kayu salib itu penuh pengorbanan dan mahal harganya. Dan berulang kali dijelaskan di dalam Alkitab bahwa pengorbanannya luar biasa ya. Slide berikutnya ada beberapa ayat Alkitab, Yohanes 3:16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkorban, Galatia 2:20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, mengasihi Paulus, mengasihi kita semua, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kasih yang Yesus contohkan adalah kasih yang rela berkorban, bahkan jika perlu menyerahkan dirinya untuk orang yang dikasihi itu. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Mengasihi apa buktinya? Telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi mengasihi yang benar, yang sesuai teladan Yesus, selalu ada unsur pengorbanan, termasuk jika perlu pengorbanan yang paling mahal, yaitu nyawa. Ya. Ini di dalam keluarga pun yang harus mencontohkan itu adalah suami. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kalau katanya suami mengasihi istri, maka suami perlu belajar menyerahkan dirinya baginya. Ya, itu diri Yesus serahkan bagi jemaat, maka suami harus menyerahkan diri bagi istrinya jika memang suami mengasihi istrinya. Diri ini termasuk dompetnya, nomor rekeningnya, uangnya. Ada suami-suami yang gak ngasih uang kepada istrinya, udah kamu belanja urusanmu sendiri, duitmu sendiri. Itu bukti tidak mengasihi istrinya. Meskipun ngomong, aku cinta padamu, gombal gitu. Bilang gitu ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kasih itu harus yang benar, ada unsur pengorbanan, dan pengorbanan termasuk di dalamnya menyerahkan nyawa. Yesus mengasihi kita dengan pengorbanan di kayu salib agar kita selamat. Dan kasihnya penuh pengorbanan yang mahal harganya, sehingga kita tidak akan pernah bisa sempurna membalas kasihnya. Pertanyaan saya, bagaimana kasih Bapak Ibu kepada sesama, kepada saudara seiman? Apakah sudah ada unsur pengorbanan? Kalau nggak ada unsur pengorbanan, bahaya ya. Berarti kita belum meneladani Yesus, baru mengasihi seperti dunia mengasihi. Kamu ngasih apa ke aku? Kalau kamu ngasih aku sesuatu, aku akan memberi kamu. Dalam konteks suami istri pun ada kadang suami istri begitu juga. Suami yang punya gaji, yang punya honor, kamu ngasih apa ke aku? Udah masak belum? Udah nyuci belum? Udah mijeti aku belum? Kalau sudah baru tak kasih honornya ke kamu loh. Gitu ya. Bukan begitu konsep Kristen ya dalam pernikahan. Ya, kepala keluarga harus menafkahi keluarganya. Kalau punya uang gaji ya jangan disimpan sendiri untuk kesenangan sendiri. Ya, harus diberikan kepada kesenangan keluarganya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya, kebutuhan keluarga. Ya. Bagaimana kasih Bapak Ibu Saudara kepada saudara seiman? Orang di dalam rumah juga saudara seiman loh, jangan lupa. Yang saudara seiman bukan hanya di gereja, tapi di dalam rumah juga saudara seiman. Dan yang merasakan kasih kita duluan adalah orang yang di dalam rumah. Apakah kasih kita sudah ada unsur pengorbanan? Saya tak bela ini kerja mati-matian supaya dapat penghasilan yang lebih sehingga kamu bisa healing, sehingga kamu bisa ini dan itu misalnya. Ya, suami yang baik pasti akan memenuhi kebutuhan istrinya dan keluarganya, tidak membiarkan keluarganya memenuhi kebutuhan dengan kekuatannya sendiri. Kasih yang diteladankan Yesus adalah kasih yang rela berkorban. Mungkin ada suami-suami yang berkata, Pak gimana kalau sudah nggak ada perasaan kasih, nggak ada perasaan cinta, saya sudah terlanjur sering marah kepada dia, udah nggak ada cinta lagi. Saudara ingat perjanjian pernikahan, mungkin yang baru menikah masih ingat perjanjian pernikahannya, tapi yang sudah lama sudah enggak ingat. Ya, aku akan mengasihi kamu, bukan kalimatnya, aku akan mengasihi kamu
selama aku masih mencintai kamu. Bukan begitu ya kalimat perjanjiannya. Aku mengasihi kamu baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, sampai maut memisahkan kita. Jadi selama masih hidup, suami ya harus mengasihi istri. Kecuali istrinya sudah meninggal. Ya, bukan kalau saya sudah nggak cinta kamu, kalau kamu sudah menopause ya saya nggak mengasihi kamu. Nah, itu keliru ya. Karena perjanjian pernikahan secara Kristen adalah aku mengasihi kamu baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin, sampai maut memisahkan kita. Gak dikasih ya, kalau kamu jadi gemuk saya gak mengasihi kamu, gak ada gitu ya. Dalam segala keadaan hanya maut yang bisa menghentikan kasih kita kepada orang yang kita beri janji. Jadi ini pertanyaan juga bagi kita semua, baik para suami maupun kita semua sebagai orang percaya, bagaimana saudara-saudara mengasihi saudara seiman? Apakah ada unsur pengorbanan di dalamnya? Kasih Yesus ada unsur pengorbanan, kasih Yesus juga adalah kasih yang peduli, dikatakan di ayat 33. Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Kita melihat kepedulian Yesus di sini. Pertama dengan cara dia menyebut hai anak-anakku. Kalau kalimat Alkitab dalam versi bahasa Inggris little children. Ini perkataan kata ini hanya ditemukan di Injil Yohanes dan sekali digunakan di sini oleh Yesus. Di Injil lain, di kitab perjanjian baru, tidak ada kecuali di surat 1 Yohanes, ada banyak kata anak-anakku, little children. Ya. Ini menunjukkan kata-kata dengan perasaan lembut seorang ayah terhadap anak kecilnya yang butuh pertolongan dan perlindungan. Dan Yesus mencontohkan itu. Kasih yang benar, kasih yang dicontohkan Yesus adalah kasih yang peduli. Ya, kasih yang peduli. Kita juga melihat kepedulian Yesus tidak saja melalui kalimat atau kata-kata yang dipilih, tapi juga dia memberitahukan, slide berikutnya, dia memberitahukan bahwa dia akan segera meninggalkan mereka ke tempat yang mereka tidak bisa ikuti sekarang, tapi akan mereka ikuti kelak. Karena di Yohanes pasal 14 kemudian Yesus menjelaskan, aku akan pergi ke rumah Bapa menyiapkan tempat, kalau tempatnya sudah siap aku akan menjemput kamu. Ya. Dan itu kasih Yesus ya, memberitahukan apa yang akan terjadi. Papa mama mau pergi ya, nanti balik lagi kok sebentar. Ya ini kasih yang peduli, karena kalau tiba-tiba anaknya ditinggal di rumah tanpa pemberitahuan, mereka bertanya-tanya, lu papa mama kemana dan lain sebagainya. Tapi Yesus berlaku seperti seorang ayah kepada anak-anaknya, ayah mau pergi, tempatnya kamu tidak bisa ikut sekarang, nanti akan dijemput, nanti akan ikut. Tapi sekarang belum bisa. Nah kasih yang demikian juga ditunjukkan Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 2, 7-8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Jadi jemaat Tesalonika itu mendapat berita Injil dan akhirnya mereka selamat, tapi juga dikasihi oleh Paulus, dibimbing sampai mereka bisa ditinggal untuk menjadi jemaat yang mandiri. Itu yang dilakukan Yesus, itu yang juga dilakukan Paulus. Kasih yang peduli. Bagaimana kasih kita kepada saudara seiman kita, kepada sesama kita, apa melibatkan kepedulian. Kalau kita peduli, kita mungkin akan bertanya bagaimana kabarnya. Mungkin lebih jauh lagi kita mau berkunjung ketika orang itu sakit. Mungkin kita menanyakan kabarnya. Saya tidak terbiasa melihat statusnya orang ya, tapi ada orang-orang yang terbiasa melihat status WA-nya orang, tapi saya tidak begitu. Kalau saudara memerlukan saya atau memerlukan istri, beritahu saja. Ya, kami bukan Tuhan ya yang tahu situasi Bapak Ibu Saudara, kami juga bukan tipikal orang yang suka lihat status WA atau status Facebooknya orang.
Pak pendeta ini saya sakit, enggak tahu loh, saya bukan Tuhan. Kalau saudara enggak kasih tahu, saya enggak tahu. Ya. Demikian juga suami ibu-ibu bukan Tuhan ya. Lihat tuh rumputnya hijau. Terus terang aja ngomong, tolong potongin rumputnya. Ya. Ibu-ibu kadang-kadang ngasih kode, tapi nggak tahu kalau nggak sadar kalau suaminya bukan Tuhan ya, yang tahu segalanya. Sudah tak kasih kode suruh rumputnya hijau kok nggak dipotongin sih. Ya kan suaminya bukan Tuhan. Terus terang saja. Ada orang-orang tertentu yang, Bu, tolong kasih tahu Pak Pendeta, loh kamu kan punya nomor saya, ngapain nyuruh orang ngasih tahu saya? Kadang-kadang saya bingung juga ya. Ini dia punya nomor saya, sudah jelas di grup kok. Bu, tolong beritahu Pak Pendeta begini begitulah. Kasih tahu saya langsung, kenapa? Mesti lewat orang lain. Emang saya kalau diberitahu marah? Enggak. Tapi kalau saya tidak tahu dan saudara membutuhkan kepedulian saya, beritahu. Ya. Bahkan kepedulian itu sampai pada bentuk melibatkan pengorbanan ya. Saya bersyukur kemarin ketika kita mendapat berkat berupa sembako, tiap keluarga dapat, saya sudah punya daftarnya, tapi ada yang tidak di bold, tidak ditebalin tulisannya sehingga saya melewatkan nama keluarga itu, tapi ada keluarga lain yang tahu bahwa keluarga itu belum dapat, merasa keluarganya sudah cukup, maka sembakonya diberikan kepada keluarga itu. Itu menunjukkan kepedulian juga ya. Bagaimana kasih kita kepada sesama, khususnya saudara seiman? Apakah kita sudah melibatkan kepedulian bahkan pengorbanan? Ya. Ada orang-orang, mungkin saya pernah cerita, ada teman SMP saya, ini pagi ini sudah japri lagi, yuk bantu aku dong buat beli beras. Saya sudah transfer, kirimkan bukti transfernya, kemudian istri saya lihat, loh Papa ngasih dia lagi, udahlah nggak usah dikasih dah. Hampir tiap minggu dia minta bantuan. Tapi kasih yang dicontohkan Yesus adalah kasih yang peduli. Kalau kita ada dan kita bisa menunjukkan kepedulian, berikanlah. Sehingga kepada orang yang tahu ciri khas saya ini kadang memanfaatkan saya. Wah minta bantuan Pak Pendeta lah, dia sudah khotbah kasih, masa nggak memberi kasih gitu ya. Sehingga kadang-kadang Pak Pendeta minjem duitnya dong. Gitu ya. Kalau saya ada, saya pinjemin. Meskipun mungkin panitia perancang memutuskan nggak ngasih, tapi kalau saya ada, ya saya berikan. Karena saya nggak bisa membohongi, saya nggak ada. Kalau ada, nggak mungkin saya membohongi. Dan saya sudah diajari bahwa kasih itu peduli, sehingga mau tidak mau ya, harus belajar mempraktekkan kasih itu. Kasih itu peduli. Dan kasih Yesus yang ketiga adalah kasih yang diperintahkan di ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih yang ditunjukkan kepada Yesus kepada kita adalah kasih yang diperintahkan. Dia lebih dahulu taat kepada Allah Bapa, kini Dia memerintah kita pengikutnya untuk saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi murid-muridnya. Dia menaati perintah Bapa untuk mengasihi umat manusia, mengasihi orang percaya, dan dia melakukannya dengan taat bahkan sampai mati di kayu salib karena ketaatan untuk memenuhi perintah Bapa mengasihi umat manusia. Dan sekarang dia memerintahkan kepada murid-muridnya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi. Kalau Yesus sampai memerintahkan, berarti Yesus tahu kita bisa melaksanakan kasih itu. Ya. Kita bisa melaksanakan kasih yang peduli, kasih yang berkorban, kita bisa karena Yesus memerintahkan. Kalau Yesus tidak memerintahkan, berarti Yesus anggap kita tidak bisa. Tapi Yesus memerintahkan, maka Yesus tahu kita bisa. Sehingga tidak ada alasan bagi kita orang percaya tidak bisa mengasihi saudara seiman kita, tidak bisa mengasihi istri atau suami kita karena katanya sudah enggak cinta lagi, misalnya ya. Memang kita tidak bisa mengasihi dengan kekuatan kita sendiri karena kasih itu adalah produk dari Roh Kudus. Ya, slide berikutnya. Kasih itu buah Roh Kudus. Ketika kita bersandar pada kuasa Roh Kudus, kita bisa mengasihi.
Ya, tetapi ketika kita bersandar pada emosi seperti yang saya alami pagi ini, ya udah dikeluarkan saja marahnya. Tapi ketika kita mengizinkan, sudah Roh Kudus berkuasalah. Enggak mau saya emosi menguasai saya. Berkuasalah, maka kita bisa memunculkan kasih. Yesus taat mengorbankan dirinya di kayu salib demi keselamatan kita, maka kita pun tak perlu taat mengorbankan diri kita demi kebaikan orang lain. Dan itu perlu kerjasama dengan Roh Kudus. Kasih ini diperintahkan, jadi kita perlu belajar mengasihi. Ini sudah saya ilustrasikan tadi di poin sebelumnya. Misalnya ada suami mengeluh, Pak Pendeta, saya sudah tidak mencintai istri saya lagi, udah banyak kemarahan kepada dia, kami akan bercerai. Loh, kok bisa? Janji pernikahannya kan bukan selama aku mencintai kamu maka aku akan mengasihi kamu. Kalau sudah nggak cinta lagi ya aku nggak mengasihi kamu. Janji pernikahannya bukan begitu. Janji pernikahannya aku mengasihimu sampai maut memisahkan. Baik suami maupun istri mengucapkan janji yang sama. Sampai maut memisahkan. Jadi selama masih hidup perjanjian itu nggak batal. Perjanjian itu berakhir ketika salah satu pihak meninggal. Slide berikutnya. Perintah Alkitab adalah, hai suami kasihilah istrimu. Ya, tidak ada petunjuk lain. Jika dia tetap cantik, enggak ada gitu ya. Hai suami kasihilah istrimu, jika dia pintar masak, enggak ada juga begitu. Enggak ada penjelasannya. Hai suami kasihilah istrimu sama seperti Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk jemaat, kasihilah istrimu demikian. Kalau suami tidak mengasihi istrinya, suami itu sedang tidak patuh pada perintah Tuhan. Ya. Sehingga mungkin suaminya bisa mimpin acara di sini, membawa renungan di sini, tapi istrinya lihat dari online ataupun dari tempat duduk, bisa ngomong lu. Misalnya gitu ya. Di rumah aja gaji nggak dikasih. Ya. Misalnya ya, saya nggak tahu. Di rumah aja tidur melulu, ada kerjaan nggak mau bantuin. Bisa khotbah kasih lu, kalau itu sampai terjadi kepada saya malu saya. Misalnya Bu Ellen ngomong gitu ya. Pak Pendeta, gimana kalau saya sudah nggak punya perasaan kepada dia lagi, udah jengkel kepada dia misalnya. Saudara, ini dari 4 hukum rohani, semacam kereta ya. Mesinnya itu firman Allah, ya. Kemudian batu baranya yang bisa menggerakkan mesin itu iman, ya. Maka gerbongnya itu kalau mesinnya kita gerakkan dengan iman, maka gerbongnya yang berupa perasaan, situasi, keadaan akan ngikut belakang. Kita nggak bisa menggerakkan kereta hanya dari gerbongnya. Wah, pokoknya perasaan saya lagi enak, saya akan bisa jalan. Enggak. Justru perasaan enak nggak enak, kalau kita beriman kepada firman Tuhan, maka kereta perjalanan hidup kita akan bergerak. Jadi keputusan kita bukan karena perasaan enak atau perasaan nggak enak, ada perasaan atau tidak perasaan, tapi ketika ada firman Allah untuk mengasihi, dan kita beriman bahwa perkataan itu benar, maka kereta perjalanan hidup kita berjalan. Dan perasaan ataupun situasi keadaan akan ngikutin bahagia, akan ngikutin senang, karena kita beriman kepada firman Tuhan. Ketika kita menaati firman Tuhan dan mulai mengasihi orang lain dengan rela berkorban, perasaan akan ikut. Coba praktekkan firman Tuhan. Udah. Ujilah ini dari firman Tuhan. Kalau kita mengikuti, beriman pada firman Tuhan, maka perasaan itu akan ikut. Kita tidak bisa mengabaikan perintah untuk mengasihi orang lain karena kita tidak punya perasaan terhadap mereka. Oh Pak, saya nggak ada perasaan kasih kepada dia. Udah laksanakan saja perintah firman Tuhan. Nanti perasaan akan mengikuti bahagia, senang, dan lain sebagainya. Kalau saudara beriman kepada firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan, perasaan akan ikut. Pak, saya nggak bahagia. Padahal hati yang gembira adalah obat. Pak, saya nggak bisa bahagia. Udah percaya kepada firman saja. Ikut beriman kepada firman. Lalu perasaan itu akan mengikuti. Buktikan, coba. Ini yang menyampaikan firman Tuhan ya. Jika Yesus sampai mengikuti perasaannya, mungkin dia nggak mau disalib. Bahkan menjelang peristiwa penyaliban Yesus seperti mau mati rasanya. Lalu dia berdoa, ya Allah Bapa, kalau
mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau ngikutin perasaan, ya biarlah nggak usah disalib deh. Tapi kalau engkau menghendakinya, saya harus minum cawan ini, ya saya harus minum. Kasih Yesus penuh pengorbanan, kepedulian, dan semua itu didasarkan kepada ketaatannya kepada kehendak atau perintah Allah Bapa. Demikian juga kasih kita, slide berikutnya. Apakah kita menaati perintah Yesus untuk mengasihi meskipun mungkin, wah saya nggak ada perasaan pada orang itu, apalagi orang itu, wah misalnya kita membahas yang lain-lain. Kasih itu penuh pengorbanan, penuh kepedulian, kasih itu diperintahkan, dan kasih Yesus juga kasih yang nyata. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus tidak bicara tentang, wah saya punya pikiran mengasihi orang itu. Saya punya ide-ide bagaimana mengasihi orang itu. Saya punya perasaan, oh saya kasih lo kepada orang itu. Tapi kasih yang ditunjukkan Yesus adalah kasih yang nyata, yang ada buktinya. Ya. Yesus berbicara tentang kasih yang bisa dilihat, kasih yang berasal dari hati tapi terlihat dalam tindakan lahiriah. Jadi mungkin ada orang yang suka dan bisa membahas, wah saya mengasihi orang itu Pak, saya peduli kepada orang itu, tapi nggak ada buktinya. Dan kasih yang diminta Yesus adalah kasih yang peduli dan ada wujudnya, nyata. Karena dunia ini adalah dunia yang egois. Sehingga perlu lihat dari orang Kristen, wah itu pasti orang Kristen tuh. Mereka pasti pengikut Yesus tuh. Karena saling mengasihi dan kasihnya itu kasih yang luar biasa gitu. Bukan biasa-biasa, bukan karena orang itu mengasihi sesuatu maka kita membalas kasihnya, bukan. Tapi karena mengasihi meskipun berbeda. Kasihnya nyata. Slide berikutnya. Harusnya gereja itu dikenal karena kasihnya. Sedih ketika gereja seringkali dikenal karena pertengkarannya, perpecahannya, bukan karena kasihnya. Bahkan pertengkarannya karena misalnya kordennya diganti ya, saya milih warna biru, enggak setuju saya milih warna kuning misalnya. Lalu bertengkar, keluar dari grup. Belum sempat ngobrol sudah keluar dari grup, gimana bisa ngobrolnya? Gara-gara korden ya. Survei oleh pakar pertumbuhan mengatakan gereja itu pada tahun 70-an orang Kristen senang pergi ke gereja bersama orang yang kondisinya sama. Dan rupanya sampai sekarang ketika saya pulang dari mendapat beasiswa kuliah di Amerika, pulang kembali ke Indonesia, ada teman-teman saya juga yang kuliah di sana meskipun bukan teologi. Saya cari nih mereka. Mereka rata-rata orang Chinese dan orang kaya. Kok nggak ada yang ke gereja baptis ya? Mereka cari yang sama-sama Chinese-nya, sama-sama kayanya. Saya nggak menyalahkan mereka ya. Kadang kita nyari yang cocok dengan kita, nggak masalah itu. Orang kulit putih suka bergaul dengan kulit putih, orang kulit hitam suka bergaul dengan orang kulit hitam, lulusan perguruan tinggi yang kaya bergaul dengan lulusan perguruan tinggi yang kaya. Boleh-boleh saja silakan. Tetapi prinsip itu bertentangan dengan perjanjian baru, menulis di Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya. Harusnya ini yang kita praktekkan ketika kita bergereja, bukan nyari, itu sebagian besar Jawa enggak, wah kalau banyak Jawanya saya ikutlah. Ya, ada orang dari Solo, Jawa ke kota, ke Jakarta. Gereja terdekat mayoritas Chinese. Aduh, nggak ada yang Jawa. Orang Jawa minder ya masuk ke gereja yang mayoritas Chinese. Demikian pula mungkin ada orang Chinese masuk ke gereja, lo kok Jawa semua, nggak ada Cinanya nih, nggak ada temannya nih, nggak usah ke sini misalnya. Tapi yang harus diterapkan adalah Galatia 3:28, bahwa kita semua satu di dalam Kristus. Bukan karena warna kulitnya, bukan karena status pendidikan, status ekonominya, kita semua satu di dalam Kristus. Slide berikutnya. Kolose 3:11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu.
Kita sama kok, meskipun warna kulit kita berbeda, pendidikan kita berbeda. Kita semua sama bahwa kita diselamatkan karena Yesus Kristus, bukan karena perjuangan kita. Bahwa kita, meskipun mungkin ada yang kaya, mungkin ada yang kulitnya putih, mungkin ada yang pendidikannya tinggi, kita semua perlu Yesus. Kita sama-sama orang yang diampuni oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kita sama di hadapan Allah. Kalau karena perbedaan itu kemudian kita nggak bisa bersatu, coba bayangkan 12 murid Yesus ini ya. Di 12 murid Yesus itu ada ini yang pakai apa ini? Jubah abu-abu ya. Ini Simon orang Zelot. Ini sangat menentang Romawi, nasionalis, bahkan benci kepada pemungut cukai. Karena pemungut cukai itu anteknya Romawi untuk mengumpulkan uang orang Yahudi diserahkan pada Romawi. Tapi Yesus memilih Simon orang Zelot. Yesus juga memilih ini Matius pemungut cukai. Coba di dalam satu grup ini beda pandangan nih. Satu milih Amin misalnya, satu milih siapa itu Gama atau satu milih ini. Disatukan jadi satu grup, apa enggak bertengkar terus ini. Tapi kenyataannya mereka bersatu tuh. Simon orang Zelot maupun Matius pemungut cukai. Itulah yang membuat dunia takjub. Loh kok bisa ya? Pasti itu karya Roh Kudus, bisa mengasihi orang yang berbeda pendapat sekalipun, nggak perlu keluar dari grup. Kok bisa ya seperti itu? Ya, kasih yang semacam itu akan sangat menyolok. Dan itu harusnya ada di dalam gereja kita. Ya, kita bersyukur gereja kita tidak hanya satu suku saja ya, ada campuran suku. Ya. Harusnya gereja Cibubur mencerminkan kasih Kristus. Enggak semua kaya, tapi juga enggak semua miskin, enggak semua kulit putih, enggak semua kulit hitam. Enggak semua pendidikannya tinggi. Tapi kita beragam, kita sadar bahwa kita dipersatukan bukan karena ras kita, bukan karena pendidikan kita, bukan karena warna kulit kita, bukan karena pilihan politik kita, tapi kita disatukan karena kita sama-sama orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Nah, bagaimana kasih kita kepada sesama, khususnya saudara seiman kita? Apakah kasih kita ada wujud nyatanya, termasuk kepada yang berbeda dengan kita? Jangan-jangan, orang ini berbeda dengan aku, nggak mau duduk lah, nggak mau duduk samping dia, nggak mau tegur sapa. Ya ampun, emang harus gitu ya? Kasih kita harus nyata, harus ada pengorbanannya, harus menunjukkan kepedulian dan taat kepada Allah yang memerintahkan. Dan yang terakhir, kasih kita harus berkomitmen. Ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. 37. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan, ini janji Petrus ya, aku akan memberikan nyawaku bagimu. 38, Yesus memberitahu. Belum terjadi tapi Yesus sudah tahu. Jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku. Petrus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Hah? Kaget dia. Petrus rupanya mengandalkan dirinya sendiri sehingga gagal. Ya, kita pun kalau mengasihi pihak lain, mengandalkan kekuatan kita sendiri, nggak bisa. Udah dikhianati, tidak dihiraukan, diacuhkan, ya, kita cenderung emosi, marah, dan lain sebagainya. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa. Petrus dengan kekuatannya sendiri, enggak Tuhan, aku akan menyerahkan nyawaku. Nah, Tuhan memberitahu, sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Bersandar pada kekuatan kita sendiri termasuk untuk mengasihi akan mengalami kegagalan. Enggak bisa kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kalau bersandar pada kekuatan kita sendiri. Tapi kita lihat, perhatikan komitmen Yesus terhadap para murid. Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya. Yesus tahu bahwa para murid akan melarikan diri saat Yesus ditangkap. Yesus tahu itu semua. Tapi apa yang terjadi? Slide berikutnya. Ketika Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, Yesus masih mendatangi mereka, bahkan menawarkan pelayanan kepada mereka. Petrus, apakah kamu masih mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi kamu.
Gembalakanlah domba-dombaku. Loh, masih dipercayai pelayanan. Tapi ditanyain dulu, apakah kamu mengasihi aku? Ya, itu juga menjadi dasar kita kenapa kita tidak langsung melibatkan orang yang baru jatuh dalam dosa ke dalam pelayanan. Sampai dia membuktikan kasihnya, kesungguhan pertobatannya kepada Yesus. Kita mau lihat buahnya. Supaya orang lain nggak menilai, gereja Cibubur gampangan ya. Orang itu habis mempermalukan gereja kok langsung disuruh mimpin acara, langsung disuruh main musik. Kita nggak mau seperti itu. Kita seperti Yesus, ditawari dulu. Kamu benar-benar mengasihi aku enggak? Oke, kalau kamu mengasihi aku, akan saya libatkan dalam pelayanan. Dan dia menanyakan itu kepada murid-murid yang lain. Memulihkan mereka, menggunakan mereka setelah kebangkitan dan mengutus mereka untuk menjadi pemberita Injil. Ini komitmen Yesus, padahal dia sudah tahu bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia, bahwa ada muridnya yang menyangkal dia. Kasih yang berkomitmen itu berkomitmen pada orang itu akan jadi baik, dan saya berharap dan ingin melihat dia jadi baik. Saya komitmen supaya sampai dia jadi baik, baru saya melepaskan. Nah, kebaikan tertinggi bagi semua orang adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus dengan bertumbuh dalam kekudusan dan hidup untuk memuliakan. Kasih Yesus, kasih yang berkomitmen. Kalau dia sudah mengasihi, dia nggak akan lepaskan orang itu sampai menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ini juga komitmen kita. Inilah sebabnya ketika ada yang berdosa, kita masih merangkul, mengunjungi, melibatkan dalam pelayanan. Meskipun mungkin ada yang komentar, orang kaya gitu kok masih jadikan pengurus, masih jadikan panitia. Tapi teladan kasih Kristus, orang yang kaya gitu, Yudas pun kalau bertobat, Yesus mungkin akan mendatangi dia juga. Ayo Yudas, pelayanan lagi. Itu loh yang ditunjukkan Yesus. Jadi kalau saudara mau ngerasani saya karena masih melibatkan orang yang berdosa, ya, contohnya Yesus saja begitu, kenapa kita tidak? Ya. Komitmen yang sama harus menyebabkan kita bisa mengatasi konflik dan menjaga kesatuan dalam ikatan perdamaian. Ingat, kita juga orang berdosa yang dikasihi Allah, dan Allah komitmen, aku nggak mau meninggalkan Aryo, aku nggak mau meninggalkan orang ini meskipun dia mengecewakan aku, sampai orang ini jadi semakin serupa dengan Yesus. Itu kasih yang berkomitmen, nggak putus asa meskipun seringkali dikecewakan. Bagaimana dengan kasih Bapak Ibu Saudara? Slide berikutnya. Dari kelima unsur kasih yang Yesus tunjukkan, teladankan kepada kita, maka definisi kasih yang alkitabiah, kasih yang benar adalah kasih adalah komitmen yang rela berkorban dan peduli karena taat kepada Yesus dan menunjukkan wujud kasih itu dengan mengupayakan kebaikan tertinggi bagi pihak yang menjadi objek kasihnya. Jadi kalau saya berkata, saya mengasihi saudara sebagai jemaat, maka meskipun mungkin saudara mengecewakan saya berkali-kali, saya harus belajar mempraktekkan kasih Yesus. Tetap harus dikunjungi, tetap harus didoakan sampai melihat kebaikan tertinggi, yaitu menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kasih ini mahal, penuh pengorbanan. Berarti kita harus mengorbankan keegoisan kita demi orang lain. Kadang-kadang butuh waktu, kadang-kadang Pak Pendeta bisa ketemu enggak, dan lain sebagainya. Harus berkorban. Kadang-kadang Pak Pendeta pinjam uangnya dulu dong, 500.000 ada enggak? Kadang-kadang perlu begitu ya. Kepedulian kasih berarti kita tidak boleh bersikap acuh, tidak berperasaan atau kasar. Karena kita peduli. Kasih itu juga diperintahkan oleh Tuhan bahwa kita melakukannya dalam ketaatan kepada Juru Selamat. Ini saya lakukan bukan supaya dapat nama baik, tapi karena saya ingin menaati Juru Selamat yang telah menyerahkan dirinya bagi saya. Slide berikutnya. Kasih kita juga harus nyata, terlihat dalam tindakan, tidak sekedar pikiran, tidak sekedar ide, tapi ada wujudnya. Dan kasih kita harus berkomitmen sampai pihak yang kita kasih itu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya. Wah, Pak Pendeta sudah nggak mau bimbing saya lagi nih. Mau kalau saudara mau. Saya nunggu saudara saja. Kalau saudara mau, Pak Pendeta saya siap dibimbing. Oke, kita
kita jalankan. Komitmen ya, saya juga komitmen. Saya nggak akan bosen membimbing kamu sampai kamu menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau kamu bosen ya itu pilihan. Kasih kita harus semacam ini. Sebagai penutup, mari meneladani kasih Yesus menjelang hari Valentine. Mari meneladani kasih Yesus kepada kita dengan mengasihi sesama kita atau saudara seiman kita. Ada pengorbanannya, ada kepeduliannya, merupakan wujud ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Dan ada wujud nyatanya dalam tindakan. Dan dengan komitmen sampai selesai orang itu menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami tidak sanggup mengasihi seperti Yesus. Tapi kami telah mengalami kasih yang dari Yesus. Tolonglah kami dengan kekuatan yang daripadamu untuk mengasihi semacam itu. Itu level kasih tingkat tinggi dan kami rasanya tidak mampu dengan kekuatan kami. Bekerjalah dalam hati, pikiran, seluruh keberadaan kami. Karena kami sudah merasakan kasih-Mu, tolonglah kami mengasihi sesama kami, mengasihi saudara seiman kami, dengan penuh pengorbanan, dengan kepedulian, dengan ketaatan kepada perintah Bapa. Dengan wujud nyata dalam tindakan. Dan juga dengan komitmen sampai kami ataupun orang itu semakin serupa dengan Yesus. Ajarilah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita berdiri merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyi lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, hayati syair lagu yang kita nyanyikan, kasih pasti lemah. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Ajarilah kami kasih-Mu Tuhan. Dan ketika Engkau mengajar kami, beri kepada kami kerendahan hati untuk rela diajar Tuhan. Mungkin itu menyakitkan, mungkin itu tidak sesuai dengan kebiasaan kami yang mudah marah, yang emosi. Tapi biarlah kami rela
mengikuti, taat kepada petunjuk, pimpinan, dan teladan Tuhan untuk belajar mengasihi seperti Tuhan. Tolonglah kami mempraktekannya, tolonglah kami melatihnya karena tidak mudah. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir bakti kami kepadamu pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu, yang sakit Tuhan sembuhkan, secara khusus Ibu Retno Mardiningsih yang masih belum benar-benar sehat, pulihkanlah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa agar beliau sehat kembali. Berkati jemaat-Mu di dalam ekonominya, dalam usaha pekerjaan yang mereka tekuni, supaya para suami dapat bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga, para istri dapat mengelola uang dan berkat Tuhan itu dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan, sehingga kebutuhan keluarga mereka cukup oleh rezeki dan berkat-berkat yang dari Tuhan. Berkati tiap keluarga dengan kasih dan damai sejahtera untuk antara suami istri, orang tua, anak, kakak, beradik, dan saudara-bersaudara, mulai saling memahami, saling mengasihi. Sehingga ketika dunia melihat kasih di dalam keluarga kami, mereka boleh tertarik kepada Yesus oleh karena kasih yang mereka lihat, kasih Yesus yang mereka lihat ada dalam keluarga kami. Berkat-Mu atas setiap anak di dalam pertumbuhan mereka, dalam studi masa depan sekolah mereka, dalam karir pekerjaan, bahkan pasangan hidup mereka, sehingga anak-anak jemaat-Mu, cucu-cucu jemaat-Mu senantiasa mengasihi Tuhan seumur hidup mereka. Lebih dari semua berkat jasmani, berkat materi, mampukanlah kami semua semakin mengasihi Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kepada rumah dan aktivitas kami masing-masing. Tuntunlah langkah kami, supaya di dalam segala sesuatu kami menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang sekitar kami. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengasihi orang-orang sekitar kita, dan akan dinyatakan kembali kuasanya saat Yesus datang menjemput orang percaya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Kiranya kasih, anugerah, dan penyertaan yang dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus tercurah atas Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan dengarlah. Tuhan dengarlah, kami berdoa, berilah umat-Mu berkat damai-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan